masing-masing kita berdoa dalam hati kita. Saya akan menaikkan doa bersama untuk kita sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih setiamu dan kasih sayangmu kepada kami umatmu, saat ini kami berada di sini. Kami ingin menggunakan waktu selanjutnya ini untuk duduk mendengarkan firman-Mu dan untuk menggunakan kesempatan mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu untuk membuat firman ini mendarah daging dalam kehidupan kami, membawa kami pada hidup yang dipersembahkan hanya bagi Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat yang kami hadapi. Kami merindukan Engkau kiranya menyatakan kemurahan-Mu, membukakan firman-Mu dalam kami semua ini. Kuasa-kuasa kegelapan mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami juga menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk bisa mendengar dengan baik firman-Mu, untuk bisa mengerti dan meyakininya dengan kemampuan akal kami. Dengan apa saja dalam kehidupan kami, pengertian kami pun terbatas. Tapi biarlah Roh-Mu yang suci akan menolong kami, memusatkan hati dan pikiran kami untuk saat firman-Mu ditaburkan, firman-Mu tumbuh dan berbuah-buahkan buah kebenaran, kesucian untuk mencapai kesempurnaan ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang juga saudara-saudara yang selesai berlibur beberapa hari ini. Masih beberapa saudara-saudara kita yang belum sempat kembali. Kita berdoa bersama-sama untuk hari-hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Tuhan untuk berbakti kepadanya. Buat rekan-rekan hamba Tuhan dari luar kota Surabaya yang mungkin baru kali ini dalam tahun ini berbakti bersama-sama di tempat ini, saya menyampaikan selamat tahun baru, milenium baru, untuk kita nikmati tahun ini, tahun yang sedang berjalan ini dalam kasih sayangnya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan dalam kitab Wahyu Pasal yang ke-22, mengakhiri kitab Wahyu. Tuhan memberikan 7 peringatan untuk kita perhatikan. Saudara-saudaraku, pertama, supaya firman itu sudah mendarah daging dalam kita. Dikatakan di situ kita sudah menuruti perkataan-perkataan firman. Itu peringatan yang disertai dengan perkataan berbahagia. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Memang saatnya tidak ada lagi waktu untuk mendengar firman. Saatnya tidak ada lagi waktu untuk membaca firman. Di saat itu firman sudah harus nyata, telah tertulis di dalam hati kita, sudah menjadi tabiat kita, sudah menjadi darah daging kita, sehingga tubuh kita ini menjadi tubuh yang tidak akan binasa. Firman Tuhan itu kita terima untuk membuat tubuh kita yang tadinya hanya dari lebu tanah, tidak lebih kuat dari bunga di padang, dari rumput-rumput di padang. Tetapi kalau kita menerima firman itu yang membuat tubuh kita itu
menjadi kekal, tidak akan layu, tidak akan binasa, tidak gampang cemar. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 itu dijelaskan kehidupan yang kita terima dari firman itu sifatnya kuat sekali, saudara-saudaraku, dan disebutkan kehidupan kita dalam satu kelahiran baru, ya, suatu kehidupan kelahiran baru. Kita baca itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Jadi kita diubahkan untuk tidak sama dengan rumput, ya. Tadinya kita ini makan rumput, buah-buah rumput, yaitu yang kita makan. Beras itu ya, itu rumput itu jenisnya rumput. Beras itu buahnya rumput, itu yang kita makan, sehingga membuat kehidupan kita tidak lebih daripada rumput itu. Sekuat itu saja. Coba tolong baca ayat 23. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ya, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. ya, Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. yang hidup dan yang kekal. 24. Nah, ini sudah perhatikan 24. Sebab semua yang hidup Semua yang hidup, adalah seperti rumput, ya, seperti rumput. dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Seperti bunga rumput, Rumput menjadi kering, ya, rumput menjadi kering, dan bunga gugur. bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya, jadi firman Allah ini untuk membuat kehidupan yang kita yang tidak lebih kuat dari rumput itu, ditiup angin goyang, disinari matahari layu, saudara-saudaraku, ditiup angin masuk angin dan sebagainya. Saudara-saudaraku, kehidupan kita ini akan menjadi satu kehidupan yang kokoh kalau firman yang kita dengar itu melahirkan kita kembali dalam satu kehidupan yang kokoh, yang kuat. Coba saudara baca kehidupan yang kuat itu dalam ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kita baca. Ini kehidupan yang dilahirkan dari firman. Ini kehidupan yang dilahirkan dari firman. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. yang karena rahmatnya yang besar Iya. telah melahirkan kita kembali Iya. oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antar orang mati, Iya. kepada suatu hidup yang penuh Ya, pengharapan. ini kehidupan dari firman. Firman itu tidak menghabiskan pengharapan, tetapi justru firman Allah itu membuat kita tetap punya pengharapan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan selanjutnya, di sana kita lihat orang yang mempunyai firman, mempunyai terang dari firman itu dikapak-kapakno. Ya, enggak apa-apa. Saudara-saudaraku, tidak gampang. Diapakan saja, enggak apa-apa. Baca terus. Untuk menerima Ya. suatu bagian yang tidak dapat binasa, Ini tidak dapat binasa. Terus. yang tidak dapat cemar, Tidak dapat cemar. Oleh karena firman Allah itu kita bertahan. Raja Daud dia berkata, firman-Mu kusimpan dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa. Tidak gampang cemar. Karena firman ada dalam kehidupan kita. Kita bertabiat firman. Tidak gampang cemar. Terus. dan yang tidak dapat layu, Tidak dapat layu seperti rumput itu. Tidak dapat layu. Sebab firman Allah ini tumbuh. Firman Allah itu adalah kehidupan. Firman Allah itu kehidupan. Dialah roh yang menghidupkan. Ini firman Allah. Dia adalah roh yang menghidupkan. Saudara-saudaraku, baca terus. yang tersimpan di surga bagi kamu. Iya, tersimpan di surga. Jadi kita memang masih hidup di bumi, tapi kalau kita ini dilahirkan dari firman, dilahirkan kembali dari firman oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
Kita masih hidup di bumi, tapi sudah bersuasana surga. Ini saya tidak bisa jelaskan dengan perkataan. Sebab ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang dikatakan di situ dalam ayat yang ke-7, pasal 22 kitab Wahyu itu, orang menuruti firman itu berbahagia. Kebahagiaannya sama dengan kebahagiaan surgawi. Sama. Dan jelas tidak bisa dijelaskan dengan perkataan. Hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengalami menurut firman Allah itu kebahagiaannya sama dengan kebahagiaan surgawi. Sebab pasal 22 kitab Wahyu itu berbicara suasana surga. Baca terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Baca yang terus. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih. Jadi ini saudaraku, ini kehidupan orang yang melakukan firman. Dan ini diingatkan oleh Tuhan menjelang akhir dari firman Allah. Saudara-saudaraku, bahwa firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengar, jangan lewat begitu saja, tetapi harus punya kuasa yang merombakkan kehidupan kita, mengabadikan kehidupan kita lewat suatu proses kelahiran kembali yang disebut di sini. Suatu proses kelahiran kembali diubahkan menjadi kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, kekal dan kuat. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ini kehidupan orang. 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 7. Saudara, kita baca itu. Ini sudah kita berulang-ulang kali membaca, tapi tidak ada ruginya untuk mengulangi membaca ayat-ayat semacam ini. Baik, baca terus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini kita ini masih tanah liat, tetapi kekayaan surga itulah terang Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu harta yang kita simpan. Kita dengar, kita baca, kita dengar, kita yakini, itu artinya disimpan di dalam tubuh kita yang sementara ini masih pakai tubuh ini. Masih bejana tanah liat. Terus supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bukan dari diri kami. Terus dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Diapakan saja, nggak apa-apa. Terus kami habis akal, namun tidak putus asa. Tidak pernah putus asa. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tidak sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Terus kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terima kasih. Jadi seperti Yesus itu, itulah kehidupan kita. Sekalipun Yesus mati, tapi dia bangkit lagi. Sebab maut tidak dapat menguasai kehidupan semacam itu. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, kalau kita percaya Yesus, kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Tolong baca ayat 24. Yohanes pasal 5. Kata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oh, betapa bahagianya mendengar firman. Betapa bahagianya mendengar firman. Betapa bahagianya membaca firman. Sangat bahagia. Saudara yang hobi membaca, saudara-saudaraku, saya juga berdoa
supaya kita semua sampai pada saat merasakan bahagianya membaca firman. Begitu bahagia membaca firman, saudara-saudara. Betapa bahagianya membaca firman. Lebih dari buku yang lain. Sebab buku ini buku yang hidup. Kitab ini berisi perkataan yang hidup dari Allah kita yang juga hidup, saudara-saudaraku. Dan kalau kita membaca, itu bacaan yang berguna, bermanfaat, menghidupkan kita. Haleluya. Mari, sekarang yang kedua dalam pasal 22 kitab Wahyu, itu tentang penyembahan. Ini Tuhan juga anjurkan. Menyembah. Menyembah ini adalah praktek dari firman. Praktek dari firman itu penyembahan. Itu prakteknya dari firman. Haleluya. Jadi penyembahan itu merupakan praktek pertama dari firman adalah menyembah. Praktek kedua dari firman juga menyembah. Praktek ketiga dari firman juga menyembah. Bahkan puncak segala karya rohani, segala pekerjaan rohani, puncaknya adalah menyembah. Puncaknya adalah menyembah. Saudara, itu puncak dari pekerjaan rohani, pekerjaan melakukan sesuai dengan perintah Allah, yaitu menyembah Allah. Pertama sampai memuncak, puncak dari penyembahan itu sendiri adalah perobekan daging saat daging tidak bersuara lagi. Itu puncaknya dari penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah puncaknya pekerjaan rohani, puncaknya karya rohani. Itulah penyembahan. Penyembahan itu juga memuncak. Puncaknya dari penyembahan adalah perobekan daging. Saudara, kalau daging ini sudah dirobek, itu berarti kita sudah melakukan seluruh perintah Allah. Sudah melakukan seluruh perintah Allah. Kalau daging ini sudah dirobek, saudara-saudaraku, tidak bersuara lagi, itu berarti seluruh perintah Allah kita sudah praktekkan, kita sudah lakukan. Contohnya, dan ini teladan. Contoh bukan hanya contoh, tapi ini teladan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tirai di dalam bait Allah, dalam tabernakel, robek dari atas sampai ke bawah. Ini bicara tentang robeknya daging ini. Dan di atas kayu salib itu perkataan yang sangat berkesan untuk dunia ini. Untuk pengikut-pengikut Yesus adalah sudah selesai. Sudah genap. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Yesus datang ke bumi ini sudah dikerjakan, saudara-saudaraku. Dengan matinya Yesus, itu berarti semua tugas-tugas pekerjaan melakukan perintah Allah itu sudah dikerjakan. Dan itu perkataan dikatakan oleh Yesus waktu Yesus sebentar lagi menghembuskan nafasnya. Dia mengakhiri hidup di bumi ini dengan mengatakan sudah selesai. Semua perintah Tuhan sudah dilaksanakan dengan benar dan dengan tidak salah. Saudara-saudaraku, saya setiap kali melihat dan menggunakan perjamuan suci, dan saya dalam hati saya mengatakan merindu seperti dia.
Sebab perjamuan suci ini adalah bukti bahwa Yesus sudah melakukan perintah Allah dengan tepat, dengan tidak salah, sudah selesai tuntas, tidak ada lagi hutang di dalamnya, semua sudah selesai. Sebabnya saudaraku, biar kita mau meningkatkan menjelang berakhirnya bumi yang lama, langit yang lama ini, kita perhatikan kesempatan untuk menyembah Allah sampai tuntas. Daging ini jangan bersuara, ya. Sebab kita akan masuk dalam kerajaan Allah, di mana daging tidak diizinkan masuk. Dalam kerajaan Allah, daging dan darah ini yang banyak tuntutannya tidak diizinkan masuk dalam kerajaan Allah. Dia tidak boleh masuk. Yang masuk hanyalah roh yang dengar-dengaran, roh yang berhasil mengalahkan daging ini, roh yang berhasil mengalahkan daging. Itulah orang yang masuk dalam penyembahan yang berhasil. 1 Korintus pasal 15 ayat 50. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 dan 51. Kita lihat di sini nih keberhasilan dalam penyembahan. Baca terus. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi daging ini, saudara-saudaraku, daging yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, tidak bisa masuk, saudara-saudaraku. Ini suatu kemenangan dari perjuangan roh, sehingga seringkali kita gunakan istilah menyembah itu suatu pergumulan melawan nomor satu, melawan dunia. Ini pergumulan. Penyembahan ini, saudara-saudaraku, adalah suatu pergumulan melawan dunia, keduniawian. Ayatnya Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 dibaca. Jadi ini pergumulan melawan ini. Ini satu, dalam penyembahan kita bergumul melawan perkara pengaruh dunia ini, terutama lewat mata. Baca. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dalam penyembahan, roh itu, saudara-saudaraku, roh itu bergumul dengan pengaruh dunia ini, terutama lewat mata. Yesus juga digoda oleh setan dengan menunjukkan perkara dunia ini, kerajaan dunia ini. Lalu Yesus digoda, tapi Tuhan tidak mau. Yesus menang. Dalam pergumulan itu Yesus menang. Yesus menang atas pengaruh keduniawian. Mengapa? Sebab dia yakin, Yesus tahu bahwa kalau ia melakukan firman Allah, kerajaan ini disediakan oleh Tuhan kepada Yesus anaknya, yang nanti akan menjadi raja di atas segala raja, bukan dari dunia ini. Dan saudara-saudaraku, dengan kemenangan itu dia menghadapi apapun juga, menghadapi saat dia diadili secara tidak adil. Saudara-saudaraku, dia berkata tentang kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaan dunia ini dikalahkan, ditaruh di bawah kakinya. Yesus punya kerajaan tersendiri yang tidak dari dunia. Dunia ini dikalahkan. Dalam penyembahan disebut pergumulan. Siapa yang kita gumuli? Kita menggumuli ini,
menggumuli pengaruh dunia ini. Pengaruh dunia ini. Saudara. Kemudian yang kedua yang digumuli. Yang kedua yang digumuli adalah daging. Ini yang kedua, digumuli. Ini daging punya banyak tuntutan, banyak pengaruh, dan dia mau mengalahkan roh kita. Daging ini mau mengalahkan roh kita, dan banyak orang kalah. Banyak orang kalah. Sebabnya dalam penyembahan memang kita dimasukkan dalam pergumulan dengan daging ini. Kalau daging ini menang, saudara-saudaraku, daging itu akan menjadi buas. Daging itu akan menjadi buas. Roma pasal 8 ayat 7. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Jadi ini pergumulan melawan daging ini, saudara-saudaraku. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya, terus mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. iya. Jadi ini, saudaraku, pergumulan. Dalam penyembahan disebut pergumulan. Kita menggumuli pengaruh daya tarik keduniawian. Kedua, keinginan daging. Keinginan daging ini begitu kuatnya, saudara-saudaraku. Keinginan daging itu begitu kuatnya dalam pergumulan. Saudara baca dalam perumpamaan penabur, saudara-saudaraku, bahwa benih yang jatuh pada daging, benih yang jatuh pada daging semuanya tidak berbuah. Tidak berbuah. Benih yang jatuh pada daging, ada 3 tempatnya daging, ada 3 tempat daging, saudara-saudaraku, merupakan sesuatu yang mengalahkan, banyak kali sudah membuat firman tidak tumbuh. Nomor 1, logika manusia ini. Itu nomor 1, saudara-saudara. Nomor 1. Bagaikan benih jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, emosinya daging ini. Emosinya daging ini, perasaan daging, emosi daging, perasaan daging, itu bagaikan benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu, yang di tepi jalan, jangankan berbuah, tumbuh pun tidak. Jadi saudara-saudara, kalau saya melihat orang yang coba memeriksa firman Allah dengan logikanya, itu sudah mulai dengan kegagalan. Dia tidak akan pernah berhasil. Sebab bukan dengan itu kita harus memeriksa, tapi dengan roh Tuhan, ya. Roh Tuhan yang akan menumbuhkan, dan itu yang menolong kita dalam pergumulan. Jadi dalam memeriksa firman Allah ini, logika dia bicara banyak, saudara-saudaraku, yang menghancurkan iman. Yang menghancurkan iman. Saya sudah lihat banyak orang imannya hancur oleh karena logikanya. Dia tidak kasih kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjelaskan di dalam hatinya, supaya firman itu tumbuh dan berbuah. Saya sudah lihat banyak itu, saudara-saudara. Yang kedua, daging dengan perasaan. Perasaannya daging itu, saudara-saudaraku, cepat tumbuh tetapi tidak tahan dalam percobaan. Kalau kita terima firman lewat perasaannya daging, saudara, tidak digumuli daging ini, tetapi dibiarkan batu-batu ini dalam hati. Cepat terima tapi cepat bosan, cepat putus asa, cepat kecewa, dan akhirnya benih itu tidak berbuah. Tumbuh sebentar saja tetapi tidak berbuah. Ini juga banyak. Yang ketiga, benih yang jatuh pada keinginan daging ini, itu bagaikan di tanah yang bersemak-semak. Dia tumbuh lama,
lama, tetapi pada akhirnya tidak berbuah. Sebab keinginan daging itu selalu ditonjolkan. Saudara-saudaraku, mau mendengar firman Allah, firman Allah harus disesuaikan dengan keinginan. Itu keliru. Keinginan kita harus disesuaikan dengan firman. Jangan memaksa firman sesuai dengan keinginan kita. Itu gagal, itu kegagalan. Saudara-saudara, kita juga hamba-hamba Tuhan kalau menyampaikan firman, dan ada 3 macam ini, saudara-saudara, penaburan itu tidak akan berbuah. Kita menaburkan firman dengan logika kita, dia tidak akan sama sekali tumbuh pun tidak. Kalau kita hanya dengan perasaan, tidak dengan kebenaran firman. Dalam urapan Roh Kudus, Rasul Paulus katakan, doakan kami supaya kami ada keberanian hati untuk menyatakan kebenaran firman. Saudara, kalau dengan perasaan, saudara-saudaraku, ada yang dengan emosi, marah dan sebagainya, ini juga tidak menghasilkan buah. Itu termasuk perasaan, emosi, dengan saudara-saudaraku, guyonan-guyonan yang tidak berdasarkan kebenaran firman, itu tidak akan berbuah. Jadi jangan pakai emosi dalam memberitakan firman. Apalagi keinginan, biasanya keinginan akan harta, keinginan akan pujian. Nah ini, kalau 3 macam ini kita hamba Tuhan gunakan untuk menaburkan benih firman, benih itu tidak akan berbuah. Umpamanya tumbuh sebentar saja, kalaupun tumbuh lama, akhirnya pun tidak berbuah, akhirnya akan kering. Sebab 3 perkara ini suatu hal yang digumulkan dalam kita menyampaikan firman Allah. Kalau kita berhasil menggumuli ini, saudara, mengalahkan 3 perkara ini, firman Tuhan dibuka. Sebab dia adalah menjadi benih yang akan disampaikan dengan kekuatan, dan dia akan masuk pada hati-hati yang terbuka akan firman. Saudara-saudara, jadi kita lihat ada 3 perkara daging yang digumuli. Saudara-saudaraku, ini musuh ya, ini musuh. Jadi musuh pertama keduniawian, musuh kedua ini kedagingan, yang terakhir itulah maut. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 29, coba tolong Pak Yakub. 1 Korintus pasal 15 ayat 29 mungkin, coba. 1 Korintus pasal 15. Tolong Pak Yakub. 26. Ya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ialah maut. Ini musuh yang terakhir. Jadi kita bergumul. Ini maut. Ini yang membuat kehidupan kita gagal total. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi kalau kita ini dalam doa penyembahan kita, firman Allah tumbuh dalam kehidupan kita, dan kita tidak dikuasai oleh maut. Sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan mengakhiri kitab Wahyu menasihati kita untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah. Saudara-saudaraku, dan sengat maut itulah dosa. Itu yang harus dicabut. Dalam penyembahan itu sama dengan mencabut, mengalahkan sampai pada sengat maut. Tolong baca ayatnya Pak Yakub. Ayat 50 berapa itu? 1 Korintus pasal 15, tolong sebut. Ayat yang ke 55. 55, ayat 55. 54, 55. 54, 55.
baca. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Iya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya, terus. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Baca terus. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut itulah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya, hukum Taurat. Kuasa dosa itulah hukum Taurat. Sebabnya saudara-saudaraku, dalam pergumulan melawan maut ini, saudara-saudaraku, kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita menerima firman. Jangan dengan kebiasaan itu merupakan kuasa dari maut ini, kuasa dari sengatnya maut. Selama kita beribadah, berdoa hanya secara kebiasaan, itu artinya sistem Taurat, itu dosa tetap tumbuh, tetap hidup. Dia hidup, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita berdoa. Setiap pelayanan ini kita lakukan dalam doa penyembahan. Para imam-imam, saudara-saudaraku, menyanyi, berdoa. Di rumah berdoa. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan dalam setiap pelayanan harus berdoa. Menggumuli ini dosa, kebiasaan. Ini kuasa dari sengatnya maut itu. Kebiasaan. Dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan ibadah kebiasaan. Tidak bisa kalah, saudara-saudaraku. Dosa itu hanya bisa kalah kalau ibadah kita ini dalam pengaruh urapan Roh Kudus. Dosa itu kalah dalam doa yang diurapi oleh Roh Kudus. Dosa itu kalah, saudara-saudaraku. Sebabnya di sini di dalam ayat 8 dan ayat 9 Tuhan anjurkan untuk menyembah sebagai merupakan praktik dari firman. Tetapi menyembah siapa? Ini yang pertanyaannya. Menyembah siapa? Saya sudah jelaskan ada dua penyembahan, ada dua macam penyembahan di akhir zaman. Nomor satu, penyembahan yang benar, itulah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, penyembahan palsu. Penyembahan palsu. Kita harus menyembah kepada Allah. Hanya kepada Dia kita harus menyembah. Kita membaca, saudara. Kita membaca ayatnya dalam, saya mau lihat di dalam catatan saya. Saya ada catat-catat semacam ini ya. Kita menyembah kepada Allah. Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai dengan 20. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan. Ya, ketetapan dan peraturan. Terus supaya kamu melakukannya di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya, jadi peraturan-peraturan itulah firman Allah supaya kamu lakukan. Baca terus. Hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Iya, jadi saudara-saudaraku tuh Nabi Musa mengingatkan pada waktu Tuhan menyatakan firman, kamu tidak melihat suatu rupa apapun juga. Patung itu saudaraku wujud yang dapat dilihat, dapat dipegang dari sesuatu yang tidak dilihat. Allah-Allah yang lain saudaraku yang wujudnya, mari kita baca, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Iya, berbentuk laki-laki atau perempuan. Ini manusia. Kalau laki-laki perempuan itu, jadi tidak ada patung dari manusia. Itu jangan disembah. Terus yang berbentuk
binatang yang di bumi, binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, terus atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, jadi itu yang disebutkan dalam Keluaran 20 itu, jangan membuat patung dari apa yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang ada menyerupai dari apa yang ada di dalam laut di bawah bumi. Jadi jangan membuat patung. Terima kasih, duduk dulu. Saudara, kecenderungan manusia ini ingin menyembah sesuatu yang bisa dilihat. Dan itu sebabnya manusia membuat patung. Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah wujud Allah yang dapat kita lihat. Dia telah menjadi manusia sama dengan kita. Untuk apa maksudnya Yesus ke dalam dunia ini? Supaya tidak ada patung yang bisa disembah, yang bisa disamakan dengan wujudnya Tuhan, yang tadinya zaman perjanjian lama tidak bisa dilihat. Tapi dengan lahirnya Yesus, Tuhan tunjukkan wujud dari Yesus itu. Wujudnya dari Yesus, saudara-saudaraku. Dan ini yang kita miliki sekarang. Wujud dari Tuhan dalam firman-Nya, wujud dari Yesus dalam rohnya yang suci, dan dalam kasih-Nya. Itu punya wujud yang perlu dialami. Itu sebabnya wujud-wujud ini dapat kita alami kalau kita mempraktikkan firman. Sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudaraku, wujud Yesus malah ditaruh di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3, itu firman, itu wujudnya Yesus ditaruh dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga orang melihat Yesus, saudara, dalam wujud yang ada dalam anak-anak Tuhan ini. Mari kita baca ayat yang tadi sampai dengan ayat 18. Sekarang 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Terus, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Iya, jadi ini suatu ketetapan Tuhan untuk jangan menyembah Allah, menyembah berhala, untuk jangan menyembah patung-patung yang merupakan wujud, baik wujudnya manusia, baik wujudnya binatang-binatang, baik wujudnya binatang yang ada di laut, maupun wujudnya dari benda-benda di langit, matahari, bulan, dan bintang. Sebenarnya manusia ini, saudara-saudaraku, sesungguhnya manusia ini kalau kita teliti, bahwa roh Allah yang ada di dalam kita, yang pernah ditiupkan oleh Tuhan dalam lubang hidung manusia itu, tujuannya untuk mengadakan suatu kontak dengan Sang Pencipta. Saudara, manusia hidup ini Tuhan adakan kontak dengan Sang Pencipta, dengan suatu pengertian untuk kita menyembah kepada Allah. Saudara-saudaraku, jadi biar roh Tuhan itu yang ada dalam kita memberikan kita pengertian, nafas yang daripada Tuhan itu akan memberikan kita pengertian untuk bisa menyembah yang mana, yaitulah Tuhan kita Yesus. Coba saudara lihat, manusia manapun, peradaban kapanpun, pada dasarnya manusia ini suka menyembah kepada Sang Penciptanya. Tetapi bedanya, ada yang mereka tahu, ada yang tidak diketahui, ada yang mereka yang tidak mengetahui. Kita juga tadinya sebelum ada firman kita nggak tahu. Saudara, banyak yang kita sembah. Berjalan kemana-kemana orang datang bawa satu biji batu. Wah, ini batu ini berkuasa loh.
Kalau kamu pegang nih batu ini, biar ada peluru datang, kamu tidak kena peluru, tidak akan tembus peluru. Biar kamu dibacok, tidak akan luka. Ini, jadi dia pikir batu itulah Tuhannya. Dia sembah batu itu, dia jaga, dia pelihara batu itu, sebab dia pikir inilah sumber kehidupannya. Padahal bukan itu. Dia pergi di puncak gunung, di sana dia menemukan satu apa saja, pohon atau apa saja, ular hitam dan sebagainya. Wah, ini yang aneh. Dia pikir inilah sumber kehidupanku, inilah induk kehidupan. Dia sembah itu. Ular hitam itu disembah sama dia. Pohon kayu yang wah ini pohon kayu ada yang punya ini. Dia pikir ada sesuatu, wah dia pikir inilah sumber induk kehidupanku. Dia sujud menyembah di bawah pohon itu. Jadi kalau kita lihat gelagat manusia, kita mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia ingin menyembah, tetapi di mana dia harus menyembah? Dia tidak tahu. Yesus datang untuk mengajarkan kita penyembahan kepada Allah. Dan kalau kita mau dengar-dengaran kepada dia, saudaraku. Yohanes 4. Tuhan bicara kepada perempuan yang sesungguhnya ingin menyembah, tetapi dia nggak tahu di mana, kepada siapa mau menyembah ini. Yohanes pasal 4 ayat 20, kalau tidak salah, coba baca. Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Iya, ini menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Iya, terus kata Yesus kepadanya, dengarkan. percayalah kepadaku, perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus kamu menyembah apa yang kamu tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini penyembahan yang benar. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Baca terus. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Baca terus. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Menyembah dia dalam roh dan dalam kebenaran. Ini penyembahan yang benar. Dan saudara-saudara, banyak kali ulah kita, saudara-saudaraku, yang sesungguhnya ada kerinduan untuk menyembah ini tidak disalurkan betul. Padahal kesempatan ada untuk bisa menyalurkan kerinduan untuk menyembah Allah itu kapan? Saat firman Allah disampaikan. Yesus datang untuk menampilkan dirinya, untuk menampilkan pribadinya di hadapan kita, untuk kita bisa lihat wujud dari Allah itu bukan hanya dengan mata ini, tetapi sampai dengan iman kita sudah bisa memandang dia dalam pemberitaan firman Allah. Itu yang akan mendorong kita untuk suka menyembah Allah. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan, saudara-saudaraku. Di saat firman Allah disampaikan, tujuan Allah sebenarnya dia mau membawa kita kepada Allah yang manusia tidak kenal, tetapi kepada kita diperkenalkan oleh Tuhan. Sebabnya mari kita rekan-rekan hamba Tuhan menyampaikan firman Allah. Tampilkanlah pribadi Yesus lewat firman Allah itu. Jangan kita menyampaikan firman dengan emosi. Kristus tidak kelihatan. Jangan kita menyampaikan firman Allah dengan keinginan daging ini. Kristus tidak nyata. Jangan kita menyampaikan firman Allah dengan keinginan daging untuk mendapatkan sesuatu buat daging ini. Kristus tidak kelihatan. Tapi sampaikanlah firman Allah itu dalam keadaannya yang sebenarnya, supaya Kristus bisa ditampilkan di tengah-tengah sidang jemaat. Dan sidang jemaat itu tidak perlu diperintah untuk menyembah. Dia memang punya kerinduan untuk suka menyembah Allah. Begitu dia lihat keajaiban,
kemahakuasaan Tuhan di dalam firman-Nya, dia akan sujud menyembah Allah. Dan ini penyembahan yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Itu penyembahan yang sedang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Bukan penyembahan di gunung, di atas gunung itu yang dikatakan oleh wanita tadi, kami menyembah di atas gunung. Itu penyembahan berhala. Bukan juga di Yerusalem, itu penyembahan Taurat, penyembahan kebiasaan. Itu tidak berhasil apa-apa. Tapi kita menyembah Allah yang kita lihat wujudnya dalam pemberitaan firman. Itu bisa jelas oleh mata hati kita, itulah iman kita. Dan sudah bisa dipastikan kalau kita melihat Yesus dalam penampilan firman, saudara-saudaraku, kita akan menyembah Tuhan tidak dipaksa. Kita merindu untuk menyembah Allah, dan ini yang merupakan milik kita menjelang akhir daripada bumi yang lama dan langit yang lama ini, untuk kita bisa dipindahkan pada bumi yang baru yang hanya berisikan kebenaran. Saudara-saudaraku, jadi kita lihat bagaimana Tuhan ini merindukan kita untuk menyembah Allah. Dan Yesus datang membawa kehidupannya untuk bisa dilihat. Dalam berita Natal kita mendengar dan melihat wujud dari firman, wujud dari berita yang disampaikan oleh malaikat. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria, wujudnya lahir seorang bayi laki-laki bernama Yohanes. Wujud dari berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Yesus inilah yang disembah. Yesus inilah yang disembah. Dalam Injil Yohanes pasal pertama, saudara, orang-orang pada bingung melihat Yohanes. Tetapi Yohanes dikatakan bukan aku. Dia menunjuk kepada Yesus itu. Dia menunjuk kepada Yesus. Saudara-saudaraku, waktu dia memberitakan berita, dia tunjuk kepada Yesus, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi dia yang akan datang, dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Roh El Kudus. Yesus itu utama dalam pemberitaan kita. Jangan kita yang utama. Itu sebabnya dalam pemberitaan firman perlu kita menggumuli ini, saudara, memeriksa firman untuk kemudian Tuhan berkemurahan untuk disampaikan kepada sidang jemaat ini. Perlu, saudara-saudaraku, kita merubah ini. Dan ini bisa terjadi. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Nikodemus dia melihat Yesus dalam pandangan yang lain. Dalam pandangan matanya dia tidak melihat Yesus yang sesungguhnya, tetapi lewat pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, lewat pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Nikodemus melihat tentang Yesus itu, dan dia menyembah. Tidak ada yang suruh, dihalangi nggak bisa. Saudara, Nikodemus, kita akan mengalami masa-masa susah semacam itu nanti, saudara. Masa-masa susah. Nanti untuk bisa bertahan dalam percobaan, tidak ada peraturan. Oh, kamu jangan menyangkal. Tidak bisa, biar siapapun dulu jangan menyangkal. Tetapi kalau hatinya ini dia tidak ada kontak dengan Yesus dalam suatu penyembahan yang benar, dia pasti menyangkal Tuhan. Dia pasti menyangkal Tuhan. Kita perlu melihat Yesus saat pemberitaan firman. Tidak ada waktu untuk main-main, saudara-saudaraku, dalam waktu pemberitaan firman. Saya anjurkan jangan kita berada di tempat di mana kita dirugikan untuk tidak mendengar dengan baik, dirugikan untuk tidak bisa memandang wujudnya Kristus dalam pemberitaan firman. Biar kita ambillah tempat yang paling tepat. Nabi Musa mengulangi ini. Kamu masuk ke negeri Kanaan, apa yang diingatkan oleh Musa? Jangan menyembah kepada berhala. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mau masuk ke negeri Kanaan. Saudara-saudaraku, Musa ingatkan ini. Musa ingatkan supaya wujudnya Tuhan
yang harus nampak dalam kehidupan kita. Bukan wujudnya manusia, siapapun juga, laki-laki atau perempuan, bukan itu. Bukan wujudnya binatang-binatang, bukan wujudnya ikan-ikan di laut, bukan wujudnya burung-burung di udara, bukan wujudnya yang lain seperti matahari, bulan, dan bintang yang kita kagumi. Betapa hebatnya bintang itu, saudara-saudara. Betapa hebatnya bintang itu, saudara-saudaraku. Dan kalau saja ada orang yang datang dari bintang itu, akan disembah seperti orang Efesus menyembah Diana. Dalam bahasa Indonesia apa diterjemahkan itu? Bukan. Ya, Artemis. Iya, Artemis itu sebenarnya itu Diana. Dia manusia yang datang dari Jupiter. Dari saudara yang tahu perbintangan, Jupiter itu saudara tahu bintang yang paling luar biasa. Diana itu digambarkan bagaikan seorang dewi yang datang dari Jupiter, dari bintang Jupiter, dan disembah oleh orang Efesus dalam perjanjian baru itu, saudara-saudara. Bukan itu, saudara. Kita sudah saatnya memperhatikan firman. Kalau kita rindu, kita mau masuk dalam penyembahan yang berhasil. Dalam Injil Lukas, Tuhan mengajarkan sangat sederhana wujudnya Tuhan, saudara-saudaraku. Injil Lukas, lebih baik kita baca itu. Injil Lukas. Tuhan mengajarkan begitu sederhana. Tuhan menampilkan wujudnya. Mari kita baca Injil Lukas pasal 11. Ini wujudnya Yesus yang harus disembah. Itu wujud yang hanya bisa diterima dengan iman, saudara-saudaraku. Ini wujudnya Yesus. Mulai ayat pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini biar doa pertama kita, saudaraku. Ajar kami berdoa. Biar itu merupakan doa kita, doa sehari-hari. Jangan merasa kita sudah pandai berdoa. Belum pandai berdoa. Saya ini seorang gembala, tetapi merindukan supaya Tuhan ajarkan berdoa sampai pada wujud yang sebenarnya. Ajarkan kami berdoa. Terus sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskannya namamu. Datanglah kerajaanmu. Ya, ini wujudnya Yesus. Nama yang berkuasa. Kalau kita telusuri, saudaraku, nama ini hanya dapat dilihat dari ketaatan kita pada firman Allah. Kuasa nama Yesus itu hanya bisa kita mengerti di saat kita taat pada perintahnya Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Taat kepada Tuhan. Itu. Dan ayat 9, nama itu dibukakan. Nama itu dibukakan. Itu wujudnya dari Yesus. Ketaatan itu bisa kita lihat, saudara-saudaraku. Baca terus. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Iya, wujud dari Yesus di sini adalah firman. Yang tadi ketaatannya Yesus itu wujud dari Roh Kudus. Itu wujud dari Roh Kudus. Ya. Taatnya Yesus untuk kemudian dia mendapat nama itu. Di sini berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini firman. Ini bicara tentang firman, makanan yang secukupnya, itulah firman Allah. Terus, dan ampunilah kami akan dosa kami. Iya, terus. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Iya, terima kasih. Jadi ini saudara-saudaraku, ini wujud dari Yesus yang kita bisa lihat. Dia itu adalah Roh Allah yang sudah menjadi manusia.
dan dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Lalu diberikanlah kepada dia nama yang maha kuasa, yang mengalahkan baik dia yang ada di langit, baik dia yang ada di bumi, baik dia yang ada di air di bawah bumi. Ini wujudnya Allah yang bisa kita lihat. Tentang makanan, firman Allah itu makanan yang sungguh-sungguh. Ini tubuhnya Kristus, firman Allah Tuhan tunjukkan. Kemudian mengampuni segala dosa, ini kasihnya Allah. Jadi ini pribadi Yesus dalam doa itu. Dia adalah roh, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah kasih yang menjadi manusia. Kita mengenal dia lewat kasih, saudara-saudara. Haleluya. Jadi dalam doa yang sederhana ini, Yesus menampilkan wujudnya untuk disembah. Doa apa namanya yang kita dalam gereja sering sebutkan itu doa Bapa kami, doa Bapa kami, ya. Itu wujudnya itu. Dari yang diajarkan oleh Tuhan, kamu berdoa itu sama dengan sembahlah Allah yang adalah roh. Sembahlah Allah yang adalah firman, sembahlah Allah yang adalah kasih. Itu sudah. Lalu prakteknya coba kita baca ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya, 3 roti. Terus? Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya, ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, terima kasih. Ini doa. Ini doa yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Doa yang sungguh-sungguh. Jadi di sini dikatakan orang itu memberi roti bukan karena dia itu sahabat, itu KKN, bukan. Tetapi karena orang ini minta sungguh-sungguh, kesungguhan hati untuk mohon pertolongan kepada orang yang saudaranya ini, yang mempunyai roti itu. Tuhan melakukan demikian, puji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana kalau kita ini menjelang masuk ke Kanaan itu, Tuhan ingatkan kita. Dulu Musa ingatkan kepada bangsa Israel untuk membebaskan diri dari segala penyembahan berhala. Kita akan masuk ke tanah Kanaan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3 ini pengajaran Yesus kepada seorang yang menyembah, tapi penyembahannya itu penyembahan yang tidak berhasil. Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jika Allah tidak menyertainya. Jadi ini ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan ajarkan tentang doa dan penyembahan. Saudara-saudara, dalam pasal 3 ini seringkali kita bicara tentang baptisan air. Memang baptisan air itu termasuk bab dalam penyembahan, ya.
Berbaptisan air itu masuk bab penyembahan. Dalam pengajaran tabernakel itu bab penyembahan. Saudara-saudaraku, waktu dalam kebaktian BTFI ya, tahun 96 saya menyampaikan ini, saudara-saudaraku, dan saya sempat menjelaskan juga kepada Bapak dan Ibu Toteis, dan mereka menjadi bisa menerima. Saudara-saudaraku, memang dalam tabernakel baptisan air itu adalah bejana pembasuhan, itu tetap bejana pembasuhan. Tetapi saudara-saudara, kita lihat di dalam bab tabernakel baptisan air itu berada dalam satu bab dengan mezbah dupa. Dalam pasal 30 kitab Keluaran, itu bicara tentang penyembahan. Di situ saudara-saudaraku, bagian paling tengah dari pasal 30 itu adalah soal kolam atau bejana pembasuhan. Itu bab penyembahan, itu baptisan air. Baptisan air. Di sini saudara, Tuhan menemukan seorang ini yang ingin menyembah Allah. Itulah Nikodemus ini. Tapi dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bagaimana manusia ini menyembah Allah yang adalah roh itu. Bagaimana kita harus dilahirkan dari roh untuk bisa menyembah kepada Allah yang adalah roh itu. Mari kita baca ayat 9. Kita baca ayat 9. Waktu Tuhan sedang bicara tentang kelahiran dari firman dan dari roh untuk bisa menyembah Allah. Ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jawab Yesus, ya. Engkau adalah pengajar Israel, ya. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Terus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami lihat. Apa yang kami ketahui dan apa yang kami lihat. Terus, baca terus. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Baca terus. Kami tidak percaya. Kamu, bukan kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Terus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, kita baca sekarang ayat 14. Perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Ini yang sebenarnya wujudnya kehidupan yang masuk kerajaan surga itu. Suatu kehidupan yang dilahirkan kembali, saudara-saudara. Suatu kehidupan yang bukan dari daging ini. Di sini saudara-saudaraku, perkataan Tuhan ini, perkataan Tuhan memang tidak ditulis selanjutnya, tapi memang banyak perkataan-perkataan yang tidak ditulis dalam Alkitab. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu pasal 22 bagian terakhir. Banyak perkataan yang tidak ditulis. Di sini kita melihat Nikodemus sedang digarap oleh Tuhan. Digarap oleh Tuhan untuk menemukan Kristus yang sesungguhnya. Tadi di sini dia lihat Yesus itu hanya sekedar guru, ya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus. Dia hanya menghubungkan Yesus dengan pengetahuannya yang sangat terbatas. Pengetahuannya yang terbatas hanya pada perkara-perkara jasmani, yang belum mampu untuk membawa satu kehidupan dalam penyembahan. Saudara-saudaraku, belum mampu. Tapi Yesus menggarap. Di dalam pasal berikutnya kita melihat suatu keubahan terjadi. Pandangan dari Nikodemus yang tadinya 100% Taurat
dalam pasal yang ke-7, Injil Yohanes pasal yang ke-7, pandangan dari Nikodemus sudah dirubah, sudah diubahkan menjadi satu pandangan yang sesuai dengan firman. Kalau tadi Tuhan bawa dia untuk berpandangan, jangan pandangan daging, tapi berpandangan roh, untuk bisa menyembah Allah. Jangan berpandangan daging. Kalau hanya pandangan daging, kita tidak bisa mencapai perkara yang tinggi itu. Tapi mari kita pandangan roh. Di sini kita lihat suatu keberhasilan, dan dia tunjukkan kepada sesamanya orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku, bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan. Ayat 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu membawanya?" Jawab penjaga, ulang. "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini itu." Mulai bicara tentang perkataan. Di dalam ayat sebelumnya, ayat 37, itu tentang percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Allah yang tulis dalam Alkitab. Ayat 37 sampai dengan 39, sudah catat baca di rumah itu. Dan ini membuat orang-orang Farisi ini menjadi menjadi hatinya tidak enak. Ayat 47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Terus. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Inilah orang Farisi. Diakhiri dengan kutukan. Kalau dikutuk itu tidak berbuah, mati. Pohon yang dikutuk itu mati seketika itu juga. Ini orang-orang yang hidupnya dalam pikiran daging. Saudara-saudaraku, itu mengutuk. Terkutuklah mereka. Ayat 50, perhatikan. Sekarang Nikodemus tampil. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Jadi ini Nikodemus yang sama disebutkan di sini. Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Terima kasih. Jadi kita lihat pengenalan dari Nikodemus semakin meningkat. Pengenalan dari Nikodemus ini semakin meningkat. Dia mulai mengenal Yesus sesuai dengan firman Allah. Dia menunjukkan kebenaran, bukan cuma kebenaran, tapi keadilan dalam firman. Bahwa firman itu ada keadilannya, ada kebenarannya, ada keadilannya. Saudara-saudara, umpamanya juga harus hukum sesuai dengan keadilan. Saudara-saudara, dan ini Nikodemus sudah bertambah pengenalannya kepada Yesus, pengenalannya kepada Yesus semakin jelas. Tadi dia menerima pengenalannya lewat roh. Sekarang pengenalannya kepada Yesus lewat keadilan dan kebenaran firman. Itu masuk di dalam hati Nikodemus. Nanti kita lihat dalam pasal-pasal berikutnya, kita baca Injil Yohanes ini pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi,
meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Iya. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Perhatikan 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Ya, Nikodemus datang ke situ. Ini persoalan tubuh Kristus yang sudah mati. Persoalannya di situ. Persoalan untuk mempersembahkan persembahan yang sangat tinggi. Baca ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Ya, Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 50 kati beratnya. Iya. Ternyata Nikodemus ini bukan cuma pandai, tapi juga dia kaya. Di sini kita lihat dengan 50 berapa tadi tuh 50 kati. Dengan 50 kati. 50 kati beratnya minyak mur, membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Ini mahal. Ternyata Nikodemus ini juga orang kaya. Kepandaiannya ia sudah pakai untuk menyatakan kebenaran firman. Dengan libat kepandaiannya sudah dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, dia bisa mengerti firman. Dia bisa mengerti firman. Sekarang dari pengertiannya akan firman, dia bisa menyembah kepada Allah dan dia tidak terpengaruh dengan berapapun banyak harta yang harus dia persembahkan. Dia menyembah Allah. Dia mempersembahkan minyak, campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Baca terus. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Iya, terima kasih. Jadi ini pekerjaan terakhir. Pekerjaan terakhir. Di mana kepandaian dan kekayaan nanti akan menjadi satu kesatuan. Ini satu kesatuan di dalam mengurus apa yang diurus. Tubuh Kristus. Mengurus tubuh Kristus di saat yang terakhir. Menguburkan itu persoalan tubuh Kristus di saat yang terakhir. Siapa itu tubuh Kristus? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan nanti di masa yang terakhir. Saudara-saudaraku. Di mana kita akan melihat segala kepandaian itu akan dilibatkan untuk pelayanan bagi tubuh Kristus ini. Segala kekayaan nanti akan dilibatkan untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus ini. Dari apa yang ada pada Nikodemus dan apa yang ada pada Yusuf Arimatea ini, kita bisa melihat nanti bahwa apa yang ada di dunia ini yang sekarang disayang, bahkan bisa membuat hati manusia ini cenderung untuk meninggalkan Tuhan. Kita lihat nanti saatnya itu akan dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Para kaum muda yang menuntut ilmu, saudara, perhatikan kepandaianmu supaya jangan terseret pada pengaruh dunia untuk nanti malah menghujat Tuhan, tapi biarlah kepandaian selalu di bawah kaki Tuhan. Kekayaan di bawah kaki Tuhan supaya jangan dia menjadi berhala. Tapi pada saat nanti, saat terakhir tubuh Kristus dipakaikan dengan pakaian putih. Dipakaikan dengan pakaian putih. Saudara-saudaraku, di sana kita nanti akan menjadi satu dalam satu kegiatan bersama. Saudara-saudaraku. Jadi di sini ada kesamaan pakaian yang dipakai oleh Kristus saat kematiannya. Ini lenan halus. Tapi saat kebangkitannya lenan halus itu menjadi pakaian putih berkilau-kilauan. Pakaian itu juga yang dipakai oleh mempelai wanita. Pakaian dipakai oleh mempelai wanita, pakaian lenan putih halus yang berkilau-kilauan. Saudara-saudara,
Ini perbuatan-perbuatan, namanya perbuatan kebajikan. Segala kepandaian, segala kekayaan dicurahkan untuk mengapani tubuh Kristus yang sudah mati. Tetapi hari-hari ini tubuh Kristus yang akan disiapkan untuk menjadi mempelai wanita. Saudara-saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal 9 di sana dikatakan itu perbuatan, suatu persembahan. 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal yang ke-9. Saya mohon supaya uraian ini diterima dengan pengaruh urapan Roh Kudus. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Terus, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Perhatikan. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Berbagai kebajikan. Ini kebajikan, perbuatan baik. Berbagai kebajikan itu perbuatan baik. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, terus bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, terus tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini minyak, ucapan syukur, kebajikan itu pakaian, kebajikan itu pakaian dari mempelai wanita. Coba baca di dalam Wahyu 19, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih. Putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan kebajikan. Saya baca dalam terjemahan lama bahasa Indonesia. Terjemahan lama bahasa Indonesia. Maka dikaruniakanlah kepadanya supaya ia boleh menghiasi dirinya dengan kain kasa halus yang bercahaya dan bersih. Karena kain kasa halus itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci itu. Dari pengalaman kematian bersama dengan Yesus, di sana kebajikan ini diuji oleh Tuhan. Ini pakaian dari mempelai wanita, rela berkorban. Saudara, persekutuan dengan kematian bersama Yesus. Seorang wanita yang datang memecahkan buli-buli, saudara, dihalangi oleh murid-murid, tapi Tuhan katakan biarkan, sebab dia melakukan ini seakan dia mengurapi tubuh, mengurapi aku saat kematian, dan semua perbuatannya itu akan diingat, akan disebut di mana saja Injil ini diberitakan. Perbuatan perempuan ini akan, itu kebajikan, itu pakai. Saudara, kita lihat Nikodemus sampai kepada itu. Dari tidak mengerti, dikuasai oleh Roh Kudus, dibawa oleh Tuhan sampai pada pengertian firman. Dari pengertian firman dibawa oleh Tuhan untuk melakukan firman Allah itu. Baik dalam perbuatan-perbuatan kebajikan maupun di dalam penyembahan yang memuncak. Saudara-saudaraku,
minyak itu berbau harum. Saudara-saudaraku, biarlah kepandaian yang Tuhan karuniakan kepada kita akan berguna untuk memuliakan Kristus, berguna di dalam tubuhnya Kristus. Itulah gereja Tuhan. Kekayaan-kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita supaya berguna, saudara-saudaraku, berguna bagi kemuliaan tubuh Kristus di akhir zaman. Jadi pelayanan tubuh Kristus, di mana orang-orang suci berkumpul, di mana ada bangkai, di mana ada mayat, di situ burung-burung nasar berkerumun. Itu pelayanan tubuh Kristus di zaman akhir. Itu juga bicara tentang perjamuan suci yang selalu kita gunakan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, dalam perjamuan suci ini kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Perjamuan suci ini adalah kuasa Allah untuk menyeret kita kepada suatu kehidupan yang menyembah Allah dalam kebenaran. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Haleluya. Jadi perjamuan suci ini ada hubungannya dengan perjamuan suci, ya, untuk jangan menyembah Allah, dan ini suatu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sidang jemaat, bersama-sama kita berdiri di tempat yang di mana saudara berada, siap untuk menerima pelayanan. Kita akan menggunakan perjamuan suci ini dengan sebaik-baiknya untuk masuk dalam kebajikan. Saudara kita pada tahun ini dihadapkan pada karya-karya rohani untuk meningkat sampai kita bisa mempersembahkan persembahan-persembahan yang oleh kemurahan Allah berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Sementara saya akan membacakan ayat ini, saudara dengarkan baik-baik dalam doa penyembahan. Satu Korintus 10 mulai ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan ayat berikutnya. Ini jalan keluar dari pencobaan yang menimpa dunia ini, yang juga menimpa anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi bagi kita ada jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Perhatikan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ini nomor satu. Ini jalan keluar. Dalam penjelasan-penjelasan berikut kita nanti melihat bahwa kepandaian manusia nanti, kepandaian kekuatan manusia akan tampil bagaikan berhala yang disembah. Sebabnya kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan dengan kepandaian, dengan kekuatan kita. Dia akan menjadi berhala yang disembah akhir zaman. Emas kekayaan itu nanti akan dibangun menjadi berhala yang disembah. Saudara,
Antikris akan mengumpulkan segala kekayaan dunia ini untuk dilebur menjadi satu patung besar yang akan disembah. Bagaimana lelahnya manusia mengumpulkan semua itu, tapi saatnya nanti akan hanya berada pada satu tangan, bukan untuk dinikmati tetapi untuk disembah. Betapa bodohnya kita, sehingga percobaan-percobaan tidak terlepas. Sekarang jalan yang kedua, perhatikan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan ini. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini penyembahan, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Ini kesibukan, persekutuan untuk melayani tubuh Kristus. Seperti Yusuf Arimatea, Nikodemus, satu hati, kesatuan dalam mengurus tubuh Kristus yang sudah mati. Menubuatkan tubuh Kristus di akhir zaman yang akan dibangkitkan, yang akan dimuliakan bersama Tuhan dengan pakaian kebajikan. Inilah jalan keluar. Gunakan tubuh Kristus ini, perhubungan, persekutuan dengan Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita meninggalkan segala berhala. Selama ada berhala dalam kehidupan kita, penyembahan kita terhalang. Angkat tanganmu dua ke atas. Tunjukkan Tuhan, tanganku ini kosong. Tapi tangan ini nanti akan diisi oleh Tuhan dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Tangan ini akan diisi oleh Tuhan dengan tubuh dan darahnya, untuk kita bisa sembah, supaya kita jangan tinggal dalam suasana kebinasaan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, haleluya, 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 haleluya. Sesungguhnya kehidupan kami tidak ada apa-apanya, tapi kami sering merasa kami seperti sesuatu yang ada dibanggakan, padahal pada hakikatnya hanya menipu kami. Tuhan,